Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini, masih memperbincangkan masalah hukum kewarisan Islam dan yang berlaku di Indonesia. Kali ini kita memperbincangkan masalah apakah pembagian yang telah diatur oleh Al-Quran itu tentang bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris dapat kita rubah? Ini pertanyaannya. Sementara kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah telah menentukan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan itu 2:1. Anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Kalaulah umpamanya almarhum meninggalkan seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat 2/4 bagian, sementara anak perempuan masing-masing mendapat 1/4 bagian. Kemudian kita lihat lagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Ketika Allah membicarakan masalah kalalah. Kalalah adalah seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan bapak, tetapi dia meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat itu disebutkan bagian saudara laki-laki porsinya 2 kali dibanding bagian saudara perempuan. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, ini bunyi ayatnya, nanti bisa kita periksa di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Jadi kalau seorang yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan saudara, maka untuk saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan. Nah, ini ketentuan dasar di dalam Al-Quran. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bolehkah kita menyalahi ayat yang pertama tadi, surat An-Nisa 11, ketika Allah mengatakan, berfirman bahwa bagian seorang anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan. Nah, sekarang kita rubah bagi sama 1:1, boleh enggak? Sebab di ujung ayat, di ayat 13 dan ayat 14 disebutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Jadi ketentuan pembagian warisan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 11, 12, 176 itu ini sudah ketentuan, ketetapan daripada Allah. Tilka hududullah. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalaulah kita patuh kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tadi, maka imbalannya adalah surga. Surga
diberikan oleh Allah kepada kita, khalidina fiha, kekal kita di dalamnya. Ini konsekuensi daripada kepatuhan kita di dalam melaksanakan ketentuan, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah tadi. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa may yu'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Dan barang siapa bagi mereka yang menyalahi ketentuan Allah dan Rasul, wa yata'adda hududahu, dan melampaui, menyalahi juga ketetapan-ketetapannya, yudkhilhu naran khalidan fiha. Ini kan ngeri sekali. Nah, jadi kira-kira boleh atau tidak? Sudah diatur oleh Allah, kemudian barang siapa yang tidak patuh, Allah akan mengancam. Sebaliknya bagi yang patuh akan diberikan surga. Jawabannya boleh. Nah, ini di dalam hukum yang berlaku di Indonesia, menyimpangi ketentuan yang telah diatur oleh Allah di dalam ayat tadi boleh. Caranya bagaimana? Di dalam pasal 183 kompilasi hukum Islam itu disebutkan bahwa para ahli waris dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tadi di dalam pembagian warisan dengan catatan, dengan syarat semua ahli waris tadi itu telah mengetahui haknya, bagiannya berapa, kemudian ia sepakat untuk membagi sama. Ini artinya bahwa para ahli waris yang laki-laki terutama, karena nanti bagiannya akan disamakan dengan bagian anak perempuan. Begitu juga saudara laki-laki, bagiannya akan disamakan dengan bagian saudara perempuan. Nah, ini boleh, asal mereka itu anak laki-laki, saudara laki-laki telah mengetahui bagiannya berapa, kemudian ia ikhlaskan untuk sebagiannya diserahkan kepada saudara-saudaranya yang lain sebagai ahli waris. Hal ini saudara banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Banyak faktor mengapa mereka melakukannya, sehingga tidak lagi 2:1, tetapi 1:1. Umpamanya ada di antara ahli waris yang perempuan itu kehidupannya tidak beruntung, ekonominya lemah, hidupnya susah. Sementara saudara yang anak yang laki-laki ini tadi, dia hidup berkecukupan, mewah. Nah, jadi ketika membagi waris, si anak laki-laki ini mengikhlaskan sebagian haknya untuk kemudian diberikan kepada saudaranya yang perempuan, yaitu anak perempuan tadi. Kasus yang lain ada juga. Biasanya di beberapa masyarakat adat, anak laki-laki ini disekolahkan setinggi-tingginya. Berangkatlah anak laki-laki ini tadi. Kemudian dirantau, dia nikah, berkeluarga di sana, berumah tangga di sana, membuat rumah di sana. Sementara anak perempuan ini tinggal di kampung mengurus orang tuanya. Dia tidak memikirkan sekolah demi orang tuanya. Kemudian si anak laki-laki ini sadar bahwa dia tidak punya banyak andil untuk kebahagiaan orang tuanya. Nah, dari sinilah muncul satu pemikiran bahwa dia pun mengikhlaskan sebagian daripada bagiannya untuk saudaranya yang perempuan itu. Nah, begitu juga mungkin halnya saudara laki-laki dan saudara perempuan tadi, ini banyak sekali yang mengikhlaskan sebagian bagiannya
untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang perempuan. Sehingga intinya akhirnya pembagian warisan itu antara anak laki-laki dan perempuan, antara saudara laki-laki dan perempuan itu 1:1, tidak lagi 2:1 sebagaimana konsep yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi.